Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini untuk kelas 10. Ya, jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini. Baik, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pada bagian yang pertama kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Apa sih sebenarnya kekuasaan negara itu? Apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi, cara sederhananya ya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya dia mau melakukan yang dia inginkan. Lalu apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara, ya, kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Jadi dia membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya. Sedangkan menurut Montesquieu nih ya, dibagi juga menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif menurut Montesquieu itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi bedanya ada 2. Kalau menurut John Locke tadi eksekutif, selain untuk melaksanakan undang-undang, dia juga mengadili. Sementara mengadili oleh Montesquieu menjadi kekuasaan sendiri, yaitu kekuasaan yudikatif. Nah, bedanya di John Locke itu ada yang namanya kekuasaan federatif. Nah, menurut Montesquieu, teori ini dikenal dengan istilah trias politika. Nah, bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia? Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi yang namanya pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, dan ini mengakibatkan yang terjadi sistem pemerintahannya absolut atau otoriter. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kekuasaan jangan hanya di satu orang, maka perlu dilakukan yang namanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar apa? Agar terjadi kontrol keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, sekarang kita lihat, menurut Kusnardi dan Ibrahim, ya, ada istilah yang namanya istilah pemisahan kekuasaan, dan ada juga istilah yang namanya pembagian kekuasaan, division of power dan separation of power. Nah, 2 istilah ini tentunya berbeda. Apa itu pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Lalu kalau pembagian kekuasaan bagaimana? Kalau pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian itu dimungkinkan terjadi yang namanya koordinasi atau kerja sama. Secara mudahnya, kalau pemisahan sama pembagian begini. Kalau kamu pernah ke masjid, itu kan ada laki-laki sama perempuan, itu yang namanya pemisahan. Laki-laki nggak boleh ke perempuan, perempuan nggak boleh ke laki-laki, itu yang namanya pemisahan. Nah, kalau pembagian bagaimana? Kalau kamu lihat di kelas, tempat duduk, ya itu kan ada 4 deret biasanya tuh, itu yang namanya pembagian, hanya dibagi-dibagi. Nah, Indonesia ikut yang mana? Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Ya, kita lihat. Nah, di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Vertikal berarti
atas bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu berarti sejajar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, kalau tadi menurut ahli John Locke dan Montesquieu itu kan ada 3. Tapi sejak Indonesia mengalami perubahan undang-undang dasar, yaitu sejak di amandemen ya, kita bisa lihat ternyata pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 6. Ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Kita lihat satu persatu. Apa itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif itu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ingat, ini kata terakhir ini jangan sampai hilang. Undang-undang dasar. Karena beda antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar di Indonesia cuma ada 1, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, siapa yang menjalankannya? Yaitu lembaganya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukumnya mana? Pasal 3 ayat 1 UUD 1945, di mana MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Berikutnya, kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Siapa yang memegang kekuasaan ini? Presiden. Sebagaimana ditegaskan dasar hukumnya yaitu pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ingat, membentuk undang-undang, bukan undang-undang dasar ya, undang-undang. Siapa yang memegang kekuasaan ini? Yaitu dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukumnya mana? Pasal 20 ayat 1 UUD 45. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Yaitu di Indonesia bisa disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Siapa yang megang? Yang megang kekuasaan ini ada 2 lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya mana? Pasal 24 ayat 2 UUD 45. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ada 2 lembaga, yaitu MA dan MK. Nah, sekarang kita masuk ke kekuasaan yang kelima, yaitu kekuasaan eksaminatif. Apa itu kekuasaan eksaminatif? Kekuasaan eksaminatif juga bisa disebut dengan kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ingat, kata kuncinya adalah ini, pemeriksaan. Jadi dia memeriksa yang megang uang, yang mengelola uang. Kekuasaan ini dijalankan oleh siapa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagaimana dasar hukumnya adalah pasal 23E ayat 1 UUD 45. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi ini terkait dengan keuangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh siapa? Oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Dasar hukumnya mana? Pasal 23D UUD 45 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang. Ya. Nah, kalau tadi kekuasaan ini, 6 kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan secara horizontal dan ini sejajar. Konstitutif, eksekutif sampai dengan moneter kondisinya adalah posisinya sejajar. MPR berarti sejajar dengan presiden. Presiden sejajar dengan DPR. DPR juga sejajar dengan MPR. Ya, sejajar juga dengan MA sampai dengan sejajar dengan Bank Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal.
horizontal. Sekarang kita lanjut, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi horizontal sejajar, berarti vertikal adalah atas bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dasar hukumnya mana? Pasal 18 ayat 1. Bunyinya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Nah, asasnya apa? Ya asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas otonomi daerah. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintahan daerah otonom, baik itu provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk ngapain? Untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini nggak boleh, ada 5. Nah, tugas untuk kamu adalah lakukan identifikasi tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel ini. Silakan dicari. Dasar hukumnya pakai Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dasar hukumnya ini. Nah, dasar hukumnya silakan dicari pakai UUD 1945. Contohnya misalkan MPR. Ya, MPR dasar hukumnya apa? Tugas wewenangnya apa? Baik, itu saja. Silakan dikerjakan. Nanti silakan dikumpulkan ke gurumu masing-masing sesuai dengan arahan dari gurumu. Baik, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.